bulan pekan pertama yang menuju pekan pertama itu juga pekan kedua, dan nanti Februari dari lagi ke pekan pertama, dan setiap bulan sekali. Kalau saya lupa ingat-ingat yang kabar yang baru lagi, oke? Mau Bunda kita buka dengan baca basmalah dan dilanjutkan dengan pembukaan. Nabi Muhammad Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Buddha-Buddha yang baru gabung, begitu ambil slide langsung mengisi tempat yang kosong ya Bu. Jangan langsung duduk di depan pintu, maju cari tempat yang kosong di sop depannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat yang berbahagia ini. Allah masih berikan kita nikmat sehingga kita bisa duduk di majelis samara, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faedah ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik untuk senantiasa memperbaiki diri lebih baik, dan sesuai dengan tema kita masih belajar tentang sabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar. Tersisa memperhatikan mengenai kiat-kiat bersabar yang diajarkan oleh Ustaz Ibnu Taimiyah. Ada di buku dari poin ke-17. Poin ke-17. Nanti setelah pembahasan ini kita akan bahas mengenai harta. Mengenai harta, itu yang kecil betul. Dia nanti diberi keselamatan yang memberkah insyaallah. Ke-17, niat bersabar juga. Kita perlu ingat yang namanya kezaliman itu menjadi sebab dihapuskannya dosa dan ditinggikannya derajat. Kan kita lagi dalam pembahasan bersabar ketika disakiti. Yang sakit kita siapa? Orang. Ketika orang itu menyakiti kita, dia itu sedang menzalimi kita. Yang namanya kezaliman itu jadi sebab dosa-dosa kita sendiri terhapus. Ingat, ada yang zalim kita, dosa-dosa kita sendiri terhapus. Sampai derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan mau sabar. Coba kita kata Ibnu Taimiyah. Kita katakan ini. Anna hadhil maqlamata allati qad zulimaha biasa wa imma takfir sayyi'atin aw raf'i darajat. Kezaliman yang kita derita, yang kita alami, ini jadi sebab dosa kita terhapus. Jadi kesalahan-kesalahan kita terhapus. Jadi Ibnu Taimiyah tidak sebutkan ini dosa apa, dosa kecil atau dosa besar. Beliau nggak rinci di sini. Tapi kalau menurut versi Ibnu Taimiyah di pembahasan beliau di Majmu'ah Fatawa di tempat yang lain, beliau katakan bahwasanya yang dimaksud dosa di sini umum. Bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Karena spesifiknya dosa di sini tidak disebut. Dalam hadis ini juga kalau membahas tentang terhapusnya dosa kita tidak disebut ini dosa apa. Walaupun kebanyakan ulama kalau membahas ini selain
Kalau dengan tobat itu menghapus dosa besar maupun dosa kecil. Adapun untuk amal-amal, termasuk juga kalau kita dapat musibah yang terhapus dosa besar kecil. Tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah semua dosa. Nah, ada dua istilah katakan kalau dizolimi maka yang pertama dihapuskan dosa, yang kedua atau itu ditinggikan derajat atau derajat dihapuskannya dosa atau derajat kita yang semakin tinggi. Fa'idan taqoma walam yasdir. Namun kalau kondisi seseorang itu malah ingin balas, tidak mau sabar, lam takun mukaffiratan li sayyi'atihi, maka penghapusan dosa tadi itu tidak ada lagi, Bu. Wa rafi'atan li darajatihi, dan ditinggikan derajat, tidak lagi dia berolah. Maka kesempatan terhapuskannya dosa jadi gugur. Itulah resiko kalau menuntut balas. Beda kalau kita itu memilih untuk sabar. Bentuk sabar apa? Ikhlas, mengikhlaskan. Bentuk sabar tadi apa, Bu? Mau mengalah. Paham Bu maksud mengalah? Saya sebut ya. Apa maksud mengalah, Bu? Bu. Apa? Bukan. Itu sejatinya hak saya nggak dapat. Ya. Kalau kaitannya dengan harta, Bu, itu harusnya saya dapat itu, Ustaz. Nah udah deh, saya nggak mau ambil ribut macam-macam, itu deh, saya kalah aja deh. Gitu. Ini namanya kalah. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW yang hadis Abu Umamah Al-Bahili. Beliau itu katakan bahwasanya ana za'imun bi baitil firara bil jannah liman taraka mira'an wa in kana muhiqqan. Aku janjikan, aku jamin dapat rumah di surga. Tapi Nabi SAW pakai kalimat rumah di pinggiran surga, rumah di tepi surga. Bu, masih enak, Bu, daripada kita tinggal di pinggir sungai, Bu. Saya jamin, kata Nabi SAW, saya jamin akan mendapatkan rumah di tepi surga bagi orang yang dia tinggalkan beban. Tidak saya mau putih-putih. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu benar. Dia nggak mau ribut lagi. Sudah saya ikhlaskan aja deh, sudah saya ngalah aja deh. Di dalam proses terzolimi itu kan kayak gini, Bu. Sudah deh saya ngalah aja. Dia penting gimana? Kalau mau balas bisa. Sudah, saya ambil lagi. Tidak mau ribut-ribut lagi. Ngalah. Best ikhlas. Minta itu di sisi Allah nanti. Minta ridha Allah. Saya kira ibu mau bilang nanti saya mau tutup di akhirat lagi. Tapi kalau kalimatnya kayak gini, Bu, kita saja belum tahu jaminan kita selamat atau tidak, Bu. Jadi gak usah keluar kalimat kayak gitu. Tunggu besok nanti di hari kiamat. Itu terlalu pede dulu, Bu. Kita aja tidak bisa jamin diri kita selamat. Gak usah kata-kata orang besok, Bu. Siapa yang berani bilang itu kayak gitu, betul? Ada yang mau jamin besok selamat di hari kiamat? Mau nantang, awas ya, saya ketemu kamu besok di hari kiamat. Iya, kalau ketemu, kalau kamu kita yang siksanya lebih lama gimana coba? Gak selesai siksa kita. Mau ketemu dia gimana? Paling kalau kezaliman yang dia lakukan itu kaitannya dengan hak belum balik, ya ada dua kemungkinan. Kalau ini kaitannya dengan dia zalimi kita, pertama dosa-dosa kita tadi berpindah padanya, atau yang kedua tadi kan bisa jadi kebaikan dia, balik kebaikan dia itu ditransfer ke kita, transfer lagi. Nah kalau kebaikannya nggak ada, balik dosa kita ditransfer ke dia. Itu aja yang terjadi. Kalau menuntut enggak, tapi itu sudah otomatis itu. Kayak misalnya ada yang mengambil harta kita, atau ada yang janji mau kembalikan duit kita nggak balik-balik, ya sudah urusannya dari kiamat kayak gitu. Kebaikan dia dipakai untuk lunasi
sampai lunas. Karena nggak ada dinar dan dirham, nggak ada rupiah, nggak ada dolar, nggak ada real. Kalau kebaikan itu habis, ya sudah, gantian, bisa kita transfer gitu. Seperti itu, jadi kita nggak bisa nuntut kayak tadi. Ya, biar itu Allah yang menyelesaikan ini. Nggak perlu kita tuntut nanti, itu sudah otomatis. Ya, ini kan 17 diingat baik-baik, kalau ada yang zalimi tidak perlu balas dendam. Mesti sabar. Bentuk sabar tadi apa Bu? Ikhlaskan. Ngalah. Siap Bu? Siap. Kalau kajian itu sudah ada Bu. Ya semoga Allah beri taufik. Karena keadaan tinggal di rumah itu beda Bu. Itu bukan hanya ibu yang alami. Dulu itu sahabat Hudzaifah. Hudzaifah itu bilang kepada Rasul, dia cerita ini. Nafaqah Hanzal. Sahabat Hanzal dia cerita, zaman Hanzal itu telah pada seperti orang munafik. Apakah ini? Allah biar dia munafik. Saya itu kalau di depan Rasulullah di majelis beliau, masya Allah hati dia tenang. Ya, bisa perbaiki diri, saya mau berubah jadi baik. Tapi kenapa ya saya pelan-pelan kok jadi gini lagi? Abu Bakar bilang lagi, kok keadaan saya sama? Kemudian mereka berdua minta saran kepada Rasulullah SAW. Ya, minta saran kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu berikan nasihat. Ya, tugas kalian saat kita mau berubah, ya, ada mesti bertahap. Dan satu spontan berubah. Tapi yang penting kita ada tekad, ada niat untuk berubah jadi lebih baik. Ya namanya sabar itu kayak gitu. Ya. Di sini kan nggak ada yang ibu yang cerewet, nggak ada. Sama semuanya. Jangan dikembalikan karena itu katanya, oh iya ya, suami saya ini bagus ya, ini saya nggak boleh kayak gitu lagi ya, harus sabar-sabar ya gitu. Paham gitu? Nggak boleh apa? Saya nggak apa-apa, saya aja, saya mengikuti itu nanti ya. Dengan suami di rumah ini terus. Kalau nanti suami nanti nakainya, jadi nanti dapat hidayah juga ya, biar dia komen itu sama ibu. Sudah, sekarang ke 18. Ke-18 dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Kalimat ringkasnya dulu, bersabar dan memaafkan adalah pasukan untuk menghadapi musuh. Jadi itu senjata kita berarti. Sabar dan maafkan. Ibnu Taimiyah katanya, anna afwahu wa sabrahu min akbar jundi lahu ala khasmihi. Sesungguhnya memaafkan orang lain dan juga sabar itu adalah senjata paling penting atau pasukan paling penting, pasukan terkuat yang membantu kita ketika menghadapi musuh. Saya pernah sebutkan di pembahasan ini juga Bu, ada disebut memaafkan. Apa konsekuensi dari memaafkan? Apa konsekuensi dari memaafkan Bu? Memaafkan itu bagaimana Bu? Memaafkan itu masih mungkin lagi atau tidak? Memaafkan itu kalau saya pernah sebut dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dengan keluarga Mistah itu bertekad tidak mau kasih nafkah lagi, kemudian dia akhirnya maafkan. Abu Bakar itu melupakan kejadian itu, setelah itu keadaannya normal lagi seperti dulu. Maka bentuk memaafkan, diingat sekali lagi, memaafkan itu berarti nggak selesai, kemudian keadaannya normal lagi seperti dulu. Kalau dulu buat baik dengan dia, besok lagi sama, setelah memaafkan buat baik lagi. Walaupun kadang kondisi ini pulihnya itu sulit Bu, kembali ke normal lagi sulit.
Tapi namanya memaafkan kayak gitu. Saya sudah selesai. Saya nggak mau ngomongin lagi. Kemudian jadikan yang berikutnya itu normal lagi seperti sebelumnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu kan ketika dia ditegur oleh Allah langsung di dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfau, sudahlah maafkanlah, berlapang dada. Lapangkanlah dadamu karena memaafkan itu berat. Butuh orang yang lapang dada di sini. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Tidakkah engkau ingin Allah itu mengampuni dosa-dosamu? Artinya kalau maafkan orang lain, Allah akan gugurkan dosa-dosamu. Maka ketika ditegur seperti ini, awalnya Abu Bakar sudah bersumpah, saya tidak akan beri nafkah lagi kepada keluarga Mistah. Soalnya mereka telah memfitnah dengan menuduh Aisyah itu selingkuh. Putrinya Abu Bakar As-Siddiq, putrinya itu selingkuh. Maka ketika itu Abu Bakar bersumpah, langsung sebut tadi dengan ayat tadi. Ini masalah sudah selesai. Sudah turun surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Ini sudah kelar masalah. Itulah Abu Bakar, kembali lagi, jangan sampai seperti itu dengan kerabatmu, dengan anggota keluargamu. Itu buat baik lagi. Lantas sekarang ditegur suruh maafkan, maka spontan langsung Abu Bakar As-Siddiq memaafkan Mistah dan keluarganya. Akhirnya diberi nafkah lagi. Kebetulan ibunya Mistah itu masih keluarganya, ibunya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga masih keluarga dekat. Sehingga memang ada nafkah yang diberikan kepada keluarga dekat. Karena kalau kita bahas nafkah itu bentuknya adalah satu, diberikan kepada istri dan anak. Kemudian yang kedua, nafkah diberikan kepada orang tua. Yang ketiga, nafkah diberikan kepada kerabat. Nah, setelah itu maka normal lagi, dia beri nafkah lagi kepada anggota keluarganya. Nyanggap normal kembali. Tidak minta maaf ini. Kejadian yang lain lagi seperti yang dialami Sofia. Sofia siapa? Sofia di sini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya namanya Huyai. Kalau di peristiwa perang Ahzab, jadi peristiwa perang Ahzab terjadi tahun 5 Hijriah itu, bersekongkol orang-orang musyrik dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalangan Yahudi itu dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Huyai ini bapaknya Sofia. Dan dikarenakan perang dengan Rasulullah SAW, suaminya Sofia itu meninggal, kemudian bapaknya juga tadi meninggal dunia. Maka Sofia itu punya dendam yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan Nabi Muhammad ini, suami saya dan bapak saya meninggal. Maka ketika itu Nabi SAW ingin jelaskan sesuatu kepada Sofia binti Huyai. Dia bilang, ya peperangan ini terjadi kayak begini, kita tidak bisa hindari seperti itu. Kalau memang yang perang karena orang muslim itu, kalau di perang Ahzab itu membela diri, melakukan defense, ya, mereka itu lebih cenderung bertahan karena bertahannya di kota Madinah, bu. Jadi kalau ibu masih di kota Madinah itu ada daerah namanya Honda itu tepat adalah peristiwa terjadinya perang Ahzab. Maka namanya dari perang Ahzab itu perang Honda. Nah ketika itu Buya ikut. Maka saat Nabi SAW ingin jelaskan kepada Sofia, Nabi SAW ingin jelaskan kepada Sofia dendamnya luar biasa. Gara-gara kamu ya Rasulullah, ya, keluarga dekat saya itu meninggal dunia, perang dengan. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW itu ceritakan sebabnya itu kenapa. Akhirnya yang awalnya Sofia dengan Nabi SAW itu bencinya luar biasa karena keterangan Nabi SAW yang baik, kemudian sebab-sebabnya dijelaskan. Akhirnya yang awalnya itu benci menjadi sangat senang dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW itu menikahi Sofia binti Huyai, salah seorang Yahudi dari istri Nabi SAW yang statusnya Yahudi itu adalah
Sofia binti Huyai. Yang lainnya itu dari kalangan Quraisy, dari kalangan Arab. Yang dari Yahudi namanya Sofia. Sofia binti apa tadi itu? Huyai. Jadi Sofia ini bisa berubah dan dia maafkan itu. Bukti Sofia maafkan apa? Ya sudah, nggak akan selesai. Bahkan dia jadi istri dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan selesai bu. Kalau itu nggak selesai, nggak mungkin jadi istri. Karena itu dendamnya luar biasa itu. Masalahnya keluarganya meninggal. Jadi memang kalau kita lihat dari cerita Sofia, ada yang memberi penjelasan dengan baik. Dan penjelasannya harus diterima dengan baik juga. Jadi harus dijujuran di sini. Saya lakukan ini kayak gini sebabnya. Kalau memang butuh penjelasan sehingga butuh dimaafkan, ya harus jelaskan seperti itu. Sehingga pemaafan dari orang lain itu ada. Problem kita adalah ketika kita minta maaf, ada yang nggak mau maafkan kita, bu. Betul nggak? Ada yang tetap bermusuhan dengan kita. Ibu sudah keluar terus, maaf ya. Kadang datang ini lagi, maaf ya. Ketemu lagi, minta maaf ya. Padahal itu keluarga lagi, bu. Karena kalau dengan orang dekat kita, dia nggak mau maafin atau itu ada orang yang kita benar-benar buat salah, kita sudah minta maaf kan. Terus apa yang dilakukan? Sudah, tugas ibu sudah selesai. Dia mesti sudah minta maaf dengan tulus. Urusan dia dengan Allah. Nah kita nggak bisa ubah hati itu, memang kayak gitu kita. Dia ada kesempatan buat baik, balas terus buat baik. Yang dulu kita sebut dengan orang musim itu, bu. Musim itu memang bentuknya memaafkan, tapi kita kan balas kejelekan dengan apa? Kebaikan. Kita buat baik terus. Ada sebab kita masih walaupun mungkin masih ada uji, masih kita terus kayak gitu. Dan kalau ada ibu di posisi jadi orang penengah, karena ada masalah itu perlu diselesaikan, ada orang penengah, orang ketiga, bu. Orang ketiga ini berusaha melakukan islah juga. Di antara bentuk islah adalah pokoknya buat orang yang bertikai itu jadi akur, walaupun meski dengan berbohong, untuk mengaturkan ini. Pernah dapat cerita dari seorang pengacara. Ada masalah-masalah penting itu diselesaikannya dia tidak bangsa. Saya kadang bohongin Ustaz. Bohongin kenapa? Saya pura-pura bilang yang saling bertengkar ini, ini si A sama si B ya. Si A itu misalnya pada mudanya sekali dengan gue. Oh gitu ya. Oh si B itu keputusan ya. Terus balik lagi cerita yang sama kepada si A. Si B itu senang pada pemilik dia pengen damai dengan masalahnya jadi kayak gini, dia pengen ketemu, dia pengen yuk tidak malam ini yuk. Nah gitu. Padahal ini yang ngatur ini si pengacara ini. Saya tinggal cerita lagi. Terus gimana pak kelanjutannya? Terus keduanya ketemu. Ketemu saling salaman, nangis-nangisan ketika itu. Padahal gara-gara si pengacara tadi itu ngaku si mereka berdua. Tapi ada sisi positifnya ini bu. Perkara ini seharusnya masuk pengadilan, nggak jadi masuk pengadilan. Aman bu. Ini harusnya bahas ke pengadilan nih. Kalau dia nggak mau cara itu, selama dia bisa buat apa dia buat damai. Maksudnya apa pak ya? Ini nggak pernah lihat pengacara kayak gitu pak. Biasanya kalau ada pengacara ya lihat mana duit paling besar itu ya. Oh masalah. Oh ini masalah ini. Betul nggak bu? Tapi dia enggak. Karena dia cerita ke saya, Ustaz, saya termasuk pengacara di sini nih yang tidak atau jarang sekali masuk pengadilan. Perkara saya nggak mau selesai di pengadilan. Saya mau islah terlebih dahulu. Pak, ini caranya ini betul ya. Maka kalau ibu jadi pihak ketiga, jangan buat masalah jadi tambah sulit bu. Ibu kalau nanti kompor-komporin, ini ada istri yang satu curhat tentang suaminya, wis kan gue orang kompor, semakin tentang kompor. Terus masih bisa buat akur, ibu dapat pahala. Kenapa gak buat akur? Buat akur
orang itu dapat pahala, mendamaikan orang namanya. Ini kalau dalam bahasa disebut islah zatil baini, mendamaikan orang yang berselisih. Untuk ngomongin sedikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa, biar akur. Daripada cerai, daripada pisah, masalahnya lebih besar lagi. Setelah masih bisa buat damai, damaikan dulu. Enggak malah panas-panasin. Kok suami kayak gitu ya? Kalau mau aman, dengar dari dua pihak, dengar dari istrinya, dengar dari suaminya, dengan satu-satu. Cuma satu doang langsung disimpulkan, lebih kayak pengacara lagi. Padahal nggak dibayar. Bikin tahu masalah. Ada kayak gitu. Jadi orang yang buat islah, itu istilahnya adalah islah zatil baini. Itu biar masalah kelar tuh. Ingat ya Bu ya, jangan jadi ibu-ibu tukang ngompor itu. Dosa lupa itu kalau itu terjadi, kita malah panas-panasin. Ya boleh. Kalau mau ibu diam aja dulu. Gak bilang ini, gak bilang itu, diam aja dulu, lebih aman. Selesaikan baik-baik. Sama kalau ada yang nanya ke saya juga gitu. Saya nggak mau ini dulu, jangan putusin dulu. Bilang, Bu, kayak gini dulu, terangkan dulu, tidak baik dengan suami dulu, gitu. Kali kaitannya dengan harta lagi, damaikan dulu. Terus bahas, oh nanti yang benar nih kayak gini, tunggu dulu, damai dulu. Insya Allah semuanya bisa selesai kok. Maka lihat tadi bentuk pemaafan kayak gini. Kalau pemaafan berarti masalahnya kelar, selesai, kemudian normal lagi seperti dulu. Nah sekarang kita lihat lagi dari Ibnu Taimiyah katakan, memaafkan orang lain dan mau bersabar itu adalah pasukan yang paling kuat dalam menghadapi musuh. Fa inna man sabara wa 'afa kana sabruhu wa 'afuhu mujiban li dhulli adubihi. Sesungguhnya setiap orang yang bersabar, halaman 59, dan memaafkan pihak yang telah menzaliminya, dia mau sabar terus dia memaafkan orang yang telah menzalimi, padahal di posisi terzalimi, tapi dia mau memaafkan orang yang menzalimi, maka sikapnya tersebut akan melahirkan kehinaan pada diri musuh dan menimbulkan ketakutan terhadap dirinya dan manusia. Artinya orang yang menzalimi jadi merasa rendah. Kok bisa ya dia itu maafkan saya? Tadi kayak gitu nanti perasaannya. Kok kayak begini dia masih tetap maafkan saya ya? Kok dia itu masih tetap mau sabar ya? Kemudian Ibnu Taimiyah katakan, fa inna nasa la yasqutun an khasmi wa in sakata huwa. Hal ini dikarenakan karena manusia tidak akan tinggal diam terhadap kezaliman yang dilakukannya tersebut, meskipun pihak yang dizalimi mendiamkannya. Fa idzan taqama zala dzalika kullu. Namun jika dia itu mau balas dendam pada orang yang menzalimi, ya dia tidak akan dapatkan keutamaan ini. Dia tidak akan dapat keutamaan ini. Terus dikatakan oleh karena itu, walihada tajidu katsiran minan nas idza syatama ghayrahu aw adahu yuhibbu an yastawfiya minhu fa idza qabalahu istaraha wa alqa anhu thiqalan kana yatiduhu. Oleh karena itu, Anda dapat menjumpai sebagian manusia apabila ia menghina atau menyakiti pihak lain, ia akan menuntut penghalalan dari pihak yang telah dizalimi. Apabila pihak yang dizalimi mengabulkannya, maka dirinya akan merasa lega dan beban yang dahulu dirasakan akan hilang. Jadi sifat orang itu kalau dia memang orang yang baik, dia buat salah, dia minta kehalalan. Maafin saya ya. Dan ingat kaitannya Bu ya, orang yang paling dekat dengan kita ini kata murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim bilang, orang yang paling dekat dengan kita dan yang paling banyak interaksi dengan kita, itulah orang yang paling sering kita buat salah. Ulang. Ini tidak kena di bagian ini. Orang yang paling dekat dengan kita, yang paling sering interaksi dengan kita, itulah orang yang paling sering kita buat salah.
Bu? Ibu siapa? Yang paling sering ketemu di rumah siapa? Suami. Interaksi terus siapa Bu? Suami. Mohon maaflah pada suami Bu. Nanti kan mudah-mudahan suami kerja dengan ini. Jadi minta maaf. Itu kayaknya kayak gitu. Yang paling sering kita ketemu, yang paling sering interaksi, pasti banyak WhatsApp. Kayaknya kayak gitu. Kalau di rumah ada suami, kerabat kita juga sama. Paling sering kita ketemu, paling sering kita interaksi, sama dengan teman-teman juga Bu. Ada teman satu kelompok, beda kalau jalan ketemu Bu. Oh dulu teman saya sekolah, gitu, jauh Bu. Minta maaf sama dia buat sama nih. Tapi yang sering ketemu sama juga nih waktu di satu pengajian. Oh dia barang saya terus Pak, yang balik pengajian barang terus. Ayo nanti hitung aja, salahnya pasti ada. Kadang dengan omongan, kadang dengan candaan, kadang dengan masalah duit. Pinjam cuma bilang maaf ya dulu bisa itu salah juga ada Bu. Bisa minta masalah utang juga. Maka banyak-banyak bilang minta maaf pada orang seperti ini. Terus ke-19, jika memaafkan kedudukan pihak yang dizolimi ya, kita memaafkan, kita kan dizolimi. Posisi kita yang dizolimi akan berada di atas. Artinya itulah kemuliaan bagi orang yang dizolimi. Dia akan jadi di atas karena dia mau memaafkan. Ibnu Taimiyah katakan, "Annahu idza 'afa 'an khasmi", jika dia memaafkan sang musuh, istash'ar nafsun khasmahu annahu fawqahu, maka hati sang musuh akan tersadar bahwa kedudukan pihak yang dizalimi berada di atasnya. Wa annahu qad radiya 'alaihi, dan dirinya telah menuai keuntungan dari kezaliman yang telah dilakukannya. Fala yazalu yara nafsahu dunahu wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil haqqi, dan dirinya telah menuai keuntungan dari kezaliman yang telah dilakukannya. Dengan demikian sang musuh akan senantiasa memandang bahwa kedudukan dirinya berada di bawah kedudukan pihak yang telah dizaliminya. Maka tentu hal ini cukup menjadi keutamaan dan kemuliaan dari sikap memberikan maaf. Orang terzalimi awalnya rendah, kalah Bu, karena dizalimi. Terus dia berbesar hati untuk maafkan, kedudukannya naik. Yang dizalimi, kok dia itu memaafkan saya? Dia sekarang di bawah Bu, maka kedudukannya sejatinya berbalik Bu. Orang yang ngalah itu bukan berarti di bawah Bu, dia lebih mulia. Dia sejatinya berada di atas Bu. Yang gak mau ngalah, dia kan kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Dia sejatinya yang berada di bawah. Maka kemuliaan itu kalau mau memaafkan orang lain. Tapi jangan kita lihat dari sisi pandangan orang bilang kita kalah. Kamu kenapa nggak nunggu tanya, kenapa kamu beras dan kerja? Iya, orang lain bilang kita itu kalah. Tapi sejatinya orang yang mau mengalah, yang mau memaafkan, dia itu lebih mulia. Apalagi di sisi Allah, kedudukannya lebih mulia. Coba kita lihat hadis berikut. Wa mazadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Nabi SAW itu mengatakan, memaafkan itu menjadikan hamba itu makin mulia di sisi Allah. Memaafkan itu menjadikan hamba menjadi mulia di sisi Allah. Dan ada keterangan dari Syekh Abdul Razak, seorang yang berikan maaf itu lebih bermanfaat
daripada membalas orang yang mengganggunya. Demikian disebut Syekh Abdul Razak. Jadi kalau dia memberikan maaf, kedudukannya lebih mulia daripada dia membalas. Terus yang ke-20, kaidah umum ini, bersabar dan memaafkan akan berbuah kebaikan selanjutnya dan terus berlanjut. Artinya kebaikan itu dibalas dengan kebaikan selanjutnya. Kita lihat apa dikatakan oleh Ibnu Taimiyah berikut ini. Annahu idza afa, jika seorang itu mau memaafkan, wasofaha, mau berlapang dada, dia mau ikhlaskan hal itu. Kanat hadhi hasanatan, itu sudah jadi nilai suatu kebaikan. Fatawallada lahu hasanatan ukhra, dari satu kebaikan ini berbuah kebaikan yang lain lagi. Wa tilkal ukhra tawallada ukhra, muncul kebaikan yang lain, maka melahirkan kebaikan yang berikutnya lagi. Wa halu majara, berikutnya berlanjut kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Fala tazal hasanatuhu fi mazidin, maka kebaikannya terus bertambah. Fa inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Fa inna min thawabil hasanati al hasanata, karena balasan dari kebaikan itu kebaikan selanjutnya. Bu, kebaikan kalau itu memang ikhlas pasti akan lanjut lagi kebaikan tersebut. Ini kaidahnya. Jadi kalau mau bersabar, memaafkan, akan berlanjut terus dengan kebaikan lainnya. Dan ini kaidah umum, Bu. Bahkan para ulama menggunakan kaidah ini untuk masalah ibadah. Mereka kalau para ulama itu sebut tentang bagaimana kita bisa ikhlas dalam ibadah, kita bisa jaga keikhlasan dalam ibadah, atau amalan kita itu bisa langgeng, Bu. Berarti kebaikan itu lanjut lagi dengan kebaikan berikutnya. Makanya para ulama kalau membahas tentang puasa Syawal, Bu, puasa Syawal itu kan lanjutan dari puasa Ramadan. Kenapa kita dianjurkan puasa Syawal? Karena namanya kebaikan di bulan Ramadan itu dinilai suatu kebaikan, dinilai baik kalau berlanjut pada Ramadan dengan puasa lagi. Berapa hari? Bahkan kalau kita lihat kesempurnaannya itu jadi lengkap nanti seperti puasa 1 tahun penuh. Karena puasa di bulan Ramadan 1 bulan itu dilipat gandakan jadi 10, jadi 10 bulan, Bu. 6 hari dilipat gandakan jadi 10, jadi 60 hari. Ya kan? 60 hari 2 bulan, 2 bulan tambah 10 bulan jadi berapa? Jadi berapa, Bu? Tahun. Itu juga maksud balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ini terapkan dengan amalan yang lain, Bu, sama. Ngaji kita itu sudah benar itu bagaimana sih? Oh, saya hadir di majelis ilmu itu sudah benar gimana sih? Akan berbuah ngaji yang selanjutnya, akan berbuah majelis ilmu yang selanjutnya. Ini bukan sekali-kali saja, Bu. Sholat sunnah kita itu dianggap baik gimana, Bu? Sholat sunnahnya sekarang berlanjut lagi dengan sholat sunnah berikutnya. Misalnya rawatib dalam sehari berapa? Rawatib dalam sehari berapa? 22. Iya, 22 totalnya. Mau beli apa dia seluruhnya itu 22. Tapi nanti ada yang muakkadnya ada 10, yang ghairu muakkadnya ada 12. Tapi yang dijamin dibangunkan rumah di surga itu ada 12. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, asar ghairu muakkad. Kemudian ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Yang selainnya qabliyah ba'diyah itu ghairu muakkad. Yang 12 itu akan dibangunkan rumah di surga. Diusahakan untuk dijaga. Kalau dijaga terus tadi masuk kaidah. Min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha, balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Berarti
dituntut untuk jaga terus. Sama kalau melakukan puasa dia pikir Bu, nah, puasa dijaga terus, ajib lebih baik. Sama dengan sholat tahajud, sholat witir, sholat malam, jaga ajib terus seperti itu. Terus kebalikannya, kama anna min iqabi sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha, sebagaimana balasan dari kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Jadi jelek dilanjutkan dengan jelek lagi Bu. Makanya para ulama kalau bahas yang bulan Ramadan itu Bu, setelah Ramadan, Ramadan Masya Allah rajinnya luar biasa, sholatnya luar biasa, tarawihnya nggak pernah bolos itu. Ba'da Ramadan, tarawih ya sudah nggak ada, memang tarawih Bu, sholat 5 waktu sudah nggak ada lagi Bu. Itu tanda ada sesuatu yang masalah. Sesuatu yang masalah apa? Di bulan Ramadan itu ada sesuatu yang masalah Bu, karena harusnya yang baik berbuat baik, kok ini yang baik berbuat jelek. Berbuat jelek berarti yang sebelumnya itu ada yang jelek di situ Bu, ada yang salah. Berarti di bulan Ramadan itu harus berbaik. Kadang-kadang kita cuma ikut-ikutan saja, pengen rame-ramein aja. Sampai ada yang punya keyakinan itu sholat tarawih itu lebih harus daripada sholat subuh Bu. Mas kamu puasa ya? Iya. Tarawih enggak? Oh iya saya tarawih, tapi kalau dia nggak puasa dia pasti nggak puasa, tapi bukan saya nggak tarawih. Gimana ada kaitannya? Jadi sendiri lah. Makanya jamaah kita tarawih dengan jamaah subuh kan beda kan Bu? Orangnya beda kan? Iya kan? Ada yang hilang nggak? Ada. Hilangnya di mana Bu? Wallahu. Harusnya berbuat baik juga di bulan Ramadan. Artinya ingin puasa, ya sudah berbuat baiknya apa? Sholat dijaga. Sholat dijaga. Artinya jangan pentingkan puasa itu saja gitu. Dan orang-orang kita itu biasanya cuma tahu yang wajib itu puasa, bukan sholat tuh. Makanya sholatnya enggak, puasanya tontek dulu. Belum terus harus puasa. Alhamdulillah Ustaz, 30 hari saya puasa. Sebelum kemarin kok enggak sholat? Ya, bolong 1 kali Ustaz. Bolong 1 kali. Sholat wajib aja dulu. Gak bisa. Sholat harus lebih dibandingkan daripada puasa. Biasanya kalau sholatnya tertib, maka puasanya juga tertib. Tapi kalau puasanya tertib, belum tentu sholatnya tertib. Betul gak? Dan nanti diingatkan suami, anak-anak di rumah Bu. Ini kayak ringan utaminya, sering dilalaikan kayak gini, padahal kayak wajib-wajib loh Bu. Terus kita balik lagi tadi, kama anna min iqabi sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha, balasan kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Maka hati-hati kalau setelah Ramadan kok malah maksiatnya kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Ada masalah di bulan Ramadan Bu. Warubbama kana hadza sababan linajatihi wa sa'adatihi al-abadiyyah, fa idza taqama wa intasara zala dzalika. Terus kita katakan kebaikan ini akan baik. Sesungguhnya berasal dari setiap kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Sebagaimana berasal dari setiap keburukan adalah keburukan selanjutnya. Terkadang hal ini menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan abadi. Jika memilih untuk membalas dan mengalahkan hal yang disebutkan tadi menjadi sirna. Berarti kalau kita memaafkan orang lain akan berbuah kebaikan selanjutnya. Kalau kita tidak maafkan orang lain, ya sudah, jelek akan berbuah apa? Jelek. Jelek itu akan berbuah jelek. Nah, ini namanya sikap kita ketika kita menghadapi orang yang menyakiti kita Bu. Dituntut untuk sabar. Jadi dari 20 poin itu sebenarnya kalimat ringkasnya cuma 5 huruf saja Bu. Disuruh S-A-B-A-R. Disuruh apa Bu? Sabar. Jadi itu macam-macam itu. Nah, sekarang gimana mau mengcounter itu Bu? Kalau ada yang zolimi kita sekarang apa? Cuma mengcounter saja dengan sabar saja Bu.
doa. Sekarang ibu perlu catat yang tidak ada di sini nih, tentang manfaat doa. Ini perkataan dari mulai kepada Imam Al-Qayyim. Jadi dia punya buku itu, judul bukunya ini Ada wa Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau lagi bahas penyakit itu macam-macam. Ada penyakit lahiriah, ada penyakit batin. Penyakit lahiriah dia tinggal datang ke rumah sakit aja, Bu. Pak dokter. Namun kalau penyakit batin bawa kemana? Terus tidak bisa diganti, Bu. Membawa ke Pak Ustadz juga bisa ya. Kita hanya bisa telusuri apa penyakitnya, terus kita obati pelan-pelan. Nah, dari sekian banyak obat yang Ibnu Qayyim itu sebutkan, beliau awali dengan doa terlebih dahulu. Berarti kita simpulkan awal dulu, doa itu obat segala macam penyakit. Nah, saya bahas tentang orang yang berbeda kita. Sekarang kita mau bahas lagi dengan doa. Cara kita counternya dengan doa. Tapi diharapkan doanya ini minimal satu, doa balas dengan doa kebaikan. Yang kedua, doa agar kita selamat dari doa jelek. Karena Bu, kemarin ada misi di Solo, terus ada yang curhat ke saya, Ustaz, dulu orang tua saya itu doakan jelek saya, Ustaz. Orang tua saya sudah meninggal. Gimana cara saya kontak itu? Oh, itu belum Ustaz. Ini masalahnya di doa itu. Doa ini cuma bisa dilakukan dengan doa juga. Nah, ini nanti kaitan dengan yang lain. Kita bahas dulu. Ibnu Taimiyah katakan doa itu punya manfaat berikut ini. Satu, doa itu bisa yudafi'u, menolak musibah. Menolak mana? Ini musibah sudah mau datang, ibu sudah jadi datang. Berarti kaitannya dengan zolim gimana, Bu? Ada yang mau zolimi kita doa, zolimnya terjadi. Tak kontak, belum turun tuh. Yang kedua, wa yamna'u nuzulahu. Saya langsung baca kedua ini. Wa yarfa'u, doa itu mengangkat musibah. Berarti musibahnya sudah datang, tapi musibahnya terangkat semuanya. Jadi kalau ada yang zolim kita, zolimnya terjadi, Bu, tapi kezalimannya terangkat semuanya. Itu sudah berapa, Bu? Kedua. Sekarang yang ketiga, au yukhaffifuhu idza nazala. Doa itu memperingan menghadapi musibah ketika musibah turun. Berarti musibahnya terjadi, Bu. Ya, musibahnya terjadi nih, tapi dengan doa jadi apa? Ringan. Belum selesai, tapi cuma ringan aja. Ya, belum selesai, tapi cuma apa, Bu? Diperingankan. Terus, yang berapa lagi? 4. Kata Imam Ibnu Qayyim, tadi sebutkan di tengah-tengah ini, wa yu'alijuhu, doa itu untuk mengobati musibah. Bu, namanya obat itu kalau kita itu pelan-pelan, sebelumnya pelan-pelan sampai pulih. Berapa tujuan doa? Fungsi doa berapa? Manfaat doa berapa? 1, menolak musibah. 2, mengangkat musibah. 3, memperingan musibah. 4, mengobati musibah. Bu, terapkan itu sama dengan kezaliman kalau ada yang menyakiti kita. Berarti akhirnya dengan doa, Bu, terkontak, tidak jadi datang. Dia doa jelek, Bu, tertolak ke doanya, kalah dengan doa kita. Yang kedua tadi apa? Musibahnya terangkat. Jadi turun tapi terangkat. Jadi kezalimannya datang tapi terangkat.
Yang ketiga tadi memperingan. Jadi turun diperingan, belum selesai. Yang keempat mengobati. Baik. Satu catatan lagi, ini penting lagi. Ibnu Qayyim katakan bahwasanya doa itu melawan musibah itu ada 3 keadaan. Doa itu ketika melawan musibah, berhadapan dengan musibah itu ada 3 keadaan. Yang pertama, doanya lebih kuat, musibahnya lemah. Yang pertama, doanya lebih kuat, musibahnya lemah, Bu. Berarti di sini musibah nggak jadi datang. Karena apa? Doanya kenapa? Doanya kenapa, Bu? Musibahnya kalah, Bu. Ada pendapat kalah tuh di sini. Keadaan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, doanya lemah, musibahnya lebih kuat. Apa, Bu? Doanya lemah, musibahnya lebih kuat. Tadi dengan pertama apa bedanya? Kebalikan ya? Oke. Sekarang terus doanya itu fungsinya apa? Doanya tetap manfaat untuk memperingan musibah tadi. Memperingan, tadi kita sebut memperingan itu. Ya, yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, doa dan musibah sama-sama kuat. Ya, doa dan musibah sama-sama kuat. Berarti bagaimana? Bisa saling mengalahkan. Kadang doa menang, kadang musibah menang. Paham 3 ini, Bu? Paham? Oke. Berarti dari 3 rincian ini, Bu, tugas kita apa? Biar mudah hadapi musibah, tugasnya apa, Bu? Apanya yang diperkuat? Berarti kalau musibah kok masih lebih menang, Bu, akhirnya datang, salahnya itu di kita. Kita tidak punya senjata yang kuat untuk menghadapi musibah tadi. Tadi kan saya bawa usaha dia yang ibunya doakan jelek kan. Saya sampaikan kayak gitu, Bu, doa itu bisa diatasi, ibu lawan lagi dengan doa. Doanya gimana? Ya Allah, selamatkan saya dari doa jelek ibu saya. Kalau makin yakin, makin kuat, tawakalnya makin kuat, pasrahnya pada Allah makin kuat, insya Allah bisa kalahkan itu. Kita kadang doa nggak serius, Bu. Kita kadang baru doa sedikit sudah putus asa. Sudah doa kok, sudah Ustaz, tapi kok belum berkabul. Nah itu masalahnya. Lemahnya itu karena nggak mau diulang-ulang. Itu gak yakinnya itu, Bu. Kan saya yakinnya diperkuat lagi, saya ulangi lagi, harus yakin. Saya minta ulang-ulang, Allah makin biar itu Allah kabulkan. Mau kita aja malas kan? Ya, saya doa 3 kali Ustaz, gini-gini terus. Sudahlah, saya pasrah aja. Ya sudah, tambahkan doa lagi, Bu. Masalahnya saya kurang yakin. Sudah dapat solusinya, Bu? Kesimpulan Ibnu Qayyim dari penjelasan tadi adalah doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Namanya senjata itu kadang sudah punya senjata nggak tahu pakai. Kadang sudah tahu pakai, salah tembak. Iya kan? Sasarannya situ, ditembak di sana. Sasarannya situ lah. Bisa pakai dia, tapi salah tembak, nggak main. Ada sudah tembaknya situ tapi kurang kuat, dikuatkan lagi, baru kalah tuh musuh. Maka doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Itulah yang dimaksud doa bisa merubah takdirmu. Itu kaitannya dengan penjelasan tadi. Bagaimana yang dalam disebutkan la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali dengan apa, Bu? Doa. Maka perkuat doanya lagi, Bu. Ya orang mau zolimi, orang mau sakiti, sabarnya tambah doa lagi, lengkaplah sudah.
Jelas Bu? Ya, banyak-banyakin doa ini juga di hari Jumat Bu. Semoga hati yang lagi sakit, tersakiti, terobati Bu. Ya, biar musibah yang ada terangkat, bentuk sakit hati terangkat segera Bu. Ada yang sakit ini kan gak mesti balas dengan doa jelek kamu. Sudah doain hanya untuk dia sendiri lebih baik Bu. Terus saya mau kasih doa laknat ke dia, ngapain? Kalau dia buat jelek, gak usah balas dengan jelek Bu. Kasih baik. Ya Allah, kasihlah dia hidayah, berilah dia petunjuk. Ya Allah, berikan dia jadi orang soleh, jadi orang baik. Kita bagaimana? Ya Allah, selamatkan saya dari doa jeleknya ya Allah, dan beri hidayah pada dia. Itu tenang Ibu. Siap doa terus ya Bu ya. Poin 20 tadi mengganti dengan doa. Anggaplah sudah kita hadapi orang-orang yang menyakiti kita, dan doakan mereka terus. Enggak mesti yang jelek itu dibalas jelek, harus menuntut balas dendam. Selesai ya? Ya. Enggak perlu tanya lagi kan? Enggak ada tanya-tanya lagi, sudah selesai. Nah, masih ada berangkat. Silakan kita lanjut aja. Berarti musibahnya sudah turun. Angkanya sudah turun, ya. Itu sudah turun namanya Bu. Bisa jadi makanya adalah ini sudah terbangkan Allah ganti dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Ada lagi, ya. Bisa masuk lagi. Ibu saya wafat dan meninggalkan warisan yang asalnya dari warisan suami pertamanya. Ya. Kemudian ibu saya menikah lagi dan mempunyai 2 anak dari pernikahan keduanya. Ini 2 anak dari pernikahan keduanya. Apakah anak dari pernikahan kedua ini mendapat hak ibu saya? Ibu nikah dari suami dulu. Permasalahannya biasanya ada. Jadi suami pertama itu kalau meninggal, berarti suami pertama itu mewariskan harta ibu dapat. Tapi biasanya di perselisihan harta bersama dengan suami pertama. Maka harta bersama dengan suami pertama harus diselesaikan dulu, baru nanti warisan dengan suami pertama selesai. Nah, terus ibu meninggal, maka nanti dicek hartanya milik ibu apa. Kalau dengan dari suami pertama sudah selesai belum ininya, berarti nanti ikut ke pembagian kedua saat ibu meninggal. Nah, lalu di sini yang didapat di sini adalah anak dari ibu langsung, baik dari suami pertama maupun dari suami kedua. Dan juga kalau itu anak laki-lakinya ada, berarti sudah habis di anak-anak. Tapi kalau anak perempuan saja yang tersisa, berarti nanti sisanya dibagi ke saudara-saudara dari ibu setelah itu. Warisannya teman-teman jadi saya pertama. Yang meninggal siapa? Jadi saya pertama Bu. Kan yang meninggal pertama? Suami pertama. Dapat warisan berapa? Ya. Oke. Itu anaknya berapa totalnya? Yang pertama 6. Enggak, ini kan harta ibu, jadinya akan diurus Bu. Ketika ibu meninggal yang masih hidup berapa orang? 5. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Ketika ibu meninggal, yang masih hidup siapa?
Iya, perempuan 5. Perempuan 5. Oke, berarti perempuan ini saja dapat. Perempuan ini dapat nanti dapat 2/3 dibagi 5. Oke. Terus yang dari anak laki-laki dari yang tadi sudah meninggal punya anak nggak? Jadi nama ada dari anak laki-laki ada Bu. Kalau ada anak laki-laki dari anak laki-laki artinya dari anak laki-laki itu punya keturunan nanti dia dapat lagi Bu. Cucunya. Tapi jadi laki-laki saja. Ya. Ini kalau orangnya itu saja. Yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan menyikapi orang yang menzalimi, kita sudah memaafkan, sudah sabar dan melupakan. Tetapi kalau berhati-hati bagaimana? Jadi berhati-hati tidak banyak berinteraksi agar tidak diberikan atau tidak dimanfaatkan. Bisa. Itu namanya kita mengurangi bergaul dengan orang yang bermasalah dengan kita. Banyak kan bergaul kata Imam Qayyim kan ada kalau dengan orang yang memang kita bisa raih manfaat terus, bisa bergaul dengan dia terus. Jadi ibarat kita itu butuh makan. Ada bergaul ketika kita butuh obat. Butuh obat itu berarti saat itu saja. Kalau tidak sakit ya tidak butuh. Ada bergaul dengan orang rusak, ditinggalkan. Ada bergaul dengan orang yang malah buat kita itu seperti mati ya karena kena racun. Dua yang terakhir dan kita berteman dengannya, dua yang pertama kita berteman dengannya. Jadi dua orang ini berbeda yang kita lihat. Ya. Dan membuat tetap baik, tapi untuk tetap baik itu agak sulit gitu karena ya takutnya Mudah-mudahan bisa pulih pelan-pelan. Saat berdoa yang benar itu sambil merem atau mata terbuka dan posisi tangan diangkat setinggal. Masalah mata nggak terlalu di sini ya, yang penting ibu ketika berdoa disilakan mengangkat tangan. Baik begini atau begini, kalau saya lebih begini, terus tangannya bisa menghadap ke kiblat, bagian punggung yang menghadap kiblat atau bagian dalam yang menghadap ke langit. Oke, diangkat lebih tinggi, ini lebih menunjukkan kalau kita itu butuh. Nah, baru kemudian fokus ketika doa, minta sesuai dengan keinginan kita. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, pakai bahasa yang dipahami. Minta tulus, ulang-ulang, boleh sambil nangis-nangis. Mau matanya merah atau terbuka itu nggak ngaruh. Yang penting mintanya serius. Ada lagi? Antara karunia dan istidrak apa bedanya? Karunia itu kebaikan berbuah baik. Istidrak itu kita maksiat malah berbuah baik. Kita maksiat malah jadi kaya. Kita maksiat malah rezeki lancar. Ada yang buat syirik malah rezekinya lancar terus. Ada yang buat dosa besar dia dapat kenikmatan dunia ini. Tapi kenikmatannya cuma duniawi saja. Tapi dari dia itu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesyirikan. Itu namanya Allah itu uji dengan maksiat itu lebih berat. Karena orang nggak pernah sadar. Beda kalau kita itu buat maksiat, buat dosa besar, kemudian Allah uji kasih penyakit. Orang bisa sadar, oh ini karena dosa saya itu kemarin. Orang bisa sadar itu. Tapi kalau dia itu buat jelek, kok malah Allah itu lapangkan dia rezekinya, nah itu orang sulit tobat itu. Namun pada Allah jangan sampai kena istidrak. Tapi kalau karunia itu kita buat baik, Allah beri kebaikan untuk kita. Kita lakukan amal soleh, berbuat amal soleh lagi. Kita rajin sedekah, berbuat lagi rezeki kita lancar. Seperti itu. Ada lagi? Boleh. Dia bayar ya? Ya.
bersabar pahalanya besar. Tapi kan ada yang itu pengajaran pada orang lain. Keluarganya mati terbunuh, Bu. Dia bisa bersabar. Enggak, ini salah. Barangnya dicuri, dia lapor ke polisi, dia tuntut lagi barang, dia tuntut lagi orangnya. Boleh. Kalau dia mau maafkan urusan lain, masalah itu urusan lain. Gitu. Kalau kisos itu mungkin ada Bu. Bukan ibadah sebutnya. Tapi kan di selain kisos kan ada bentuk pemaafan dulu. Kalau mau maafkan pahalanya lebih besar Bu. Dia keluarga mau maafkan ketika keluarga yang lain terbunuh ada. Keluarga yang terbunuh dia maafkan ada. Gitu. Cukup ya, dulu. Untuk doa. Baik, itu saja yang kita sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dan yang semangat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami semuanya petunjuk, ketakwaan, sifat ifah, dijauhkan dari yang haram dan diberikan kecukupan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat, dari berubahnya sehat menjadi sakit, dari azab siksa yang datang tiba-tiba, dan juga dari segala bentuk kemurkaan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah karunia kepada kami, kepada keluarga kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami. Jadikanlah mereka qurrata a'yun, jadi pemimpin mata, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, kami doakan mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang sabar, memaafkan orang lain, dan juga mudah-mudahan kita punya salah orang lain dan mau maafkan kesalahan orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan Jumat pertama jadi kita yang tidak menemukan warisan yang akan diwariskan atau sedang punya warisan daripada menghitung dan momen siapa yang mau dikasih tanyakan dulu. Mungkin bisa dinantikan bagian kata yang luar biasa di luar. Bunda saat ini sedikit pertemuan ditemukan jam tangan warna hitam